Bagaimana jadinya jika suamimu tiba-tiba ingin menceraikanmu? Padahal kamu adalah pemilik rahasia di perusahaan tempat dia bekerja? Rahasia, pengkhianatan, dan konspirasi bisnis yang tersembunyi akan menguji batas kesetiaan dan keberanian. Saksikan perjalanan penuh liku ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana wanita kuat ini menghadapi semua itu. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Dari mana kalian berasal? Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Arman, suamiku yang selama ini kuanggap sebagai pendamping hidupku, duduk di hadapanku dengan wajah serius dan tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin bercerai, katanya singkat tanpa ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mencoba menahan air mata dan bertanya, "Kenapa? Apa aku salah?" Dia hanya diam dan menatap kosong ke arah lain. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya, tapi dia enggan bercerita. Sementara aku menyimpan rahasia besar. Aku sebenarnya adalah pemilik rahasia dari perusahaan tempat dia bekerja selama ini tanpa sepengetahuannya. Aku merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri tetapi juga sebagai pemilik bisnis yang selama ini mendukungnya diam-diam. Namun kini semuanya berubah ketika dia memutuskan untuk pergi meninggalkanku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Hatiku penuh tanya dan luka saat menatap wajah dinginnya malam itu. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan cerai ini berjalan begitu saja tanpa mengetahui alasan sebenarnya di balik keputusan suamiku. Dengan tekad membara di dalam dada, aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana caraku bisa mempertahankan rumah tangga ini, atau setidaknya membalas perlakuan suamiku dengan cara yang tak terduga. Setelah mendengar keputusan Arman, aku merasa dunia seakan runtuh di depanku. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang selama ini kusembunyikan darinya. Aku adalah pemilik tersembunyi dari perusahaan tempat dia bekerja. Aku sengaja merahasiakan identitasku agar hubungan kami tetap berjalan normal tanpa beban. Aku ingin melihat bagaimana suamiku berjuang sendiri tanpa bantuan atau pengaruh dariku. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya tertarik pada status sosial dan kekayaanku. Namun kini, dengan ancaman perceraian ini, aku mulai bertanya-tanya apakah rahasiaku akan menjadi penyebab keretakan kami. Apakah dia sudah mencium sesuatu? Ataukah ada alasan lain di balik keputusannya? Hari-hari setelah pengumuman cerai itu terasa berat bagiku. Aku mencoba tetap tenang di depan keluarga dan teman-teman. Tetapi dalam hati aku bergolak penuh kebingungan dan rasa sakit. Aku mulai mengamati perilaku Arman lebih dekat. Bagaimana dia bersikap di kantor, dengan siapa dia berbicara, apa yang membuatnya berubah drastis seperti ini. Ada jarak yang tiba-tiba muncul antara kami berdua. Jarak yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Suatu malam saat aku pulang lebih awal ke kantor perusahaan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rahasia sebagai pemilik tersembunyi itu, aku melihat Arman sedang berbicara serius dengan seorang pria asing di ruang rapat tertutup. Mereka tampak membicarakan sesuatu yang penting dan rahasia, dan namaku disebut beberapa kali dalam pembicaraan mereka. Hatiku berdebar kencang mendengar itu semua dari balik pintu kaca ruangan rapat tersebut. Apa sebenarnya rencana mereka? Apakah suamiku terlibat dalam sesuatu yang bisa menghancurkan perusahaanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku malam demi malam. Setelah mendengar namaku disebut dalam pembicaraan Arman dan pria asing itu, rasa curiga semakin menggerogoti pikiranku. Aku merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Apa yang mereka rencanakan? Apakah suamiku terlibat dalam sesuatu yang bisa membahayakan perusahaanku? Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk tetap tenang di depan Arman. Namun, setiap kali dia pulang ke rumah, aku merasakan ketegangan di antara kami. Dia tampak lebih sering memeriksa ponselnya dan berbicara dengan nada serius saat menerima telepon. Aku mulai mencari cara untuk menyelidiki lebih lanjut tanpa membuatnya curiga. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti langkahnya setelah dia pergi dari rumah dengan alasan ada rapat mendesak. Dengan hati-hati, aku mengikuti mobilnya hingga sampai di sebuah kafe kecil yang sepi. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Arman duduk bersama wanita asing itu lagi, wanita yang sama seperti sebelumnya.
Mereka berbicara dengan serius sambil sesekali melirik ke arah pintu masuk kafe seolah-olah menunggu seseorang, atau khawatir akan dilihat orang lain. Hatiku berdebar-debar saat melihat interaksi mereka. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengambil keputusan nekat untuk mendekat dan mencoba mendengar percakapan mereka dari jarak dekat tanpa terlihat oleh mereka. Dengan hati-hati, aku bergerak menuju meja sebelah dan berpura-pura membaca menu sambil memperhatikan setiap gerakan mereka. "Apakah kamu yakin ini akan berhasil?" tanya wanita itu dengan nada cemas. "Aku sudah merencanakannya matang-matang," jawab Arman tegas namun terdengar sedikit ragu. "Dia tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya kita." Kata-kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Apa maksudnya? Siapa? Dia yang dimaksud? Apakah ini semua berkaitan denganku? Setelah beberapa menit berlalu dan percakapan semakin intensif, tiba-tiba ponselku bergetar di saku jaketku. Sebuah pesan masuk dari teman dekatku meminta bantuan dariku tentang pekerjaan di perusahaan tempat Arman bekerja. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera meninggalkan kafe tersebut sebelum keduanya menyadari keberadaanku. Setelah meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk, aku merasa semakin terjebak dalam labirin kebohongan dan rahasia. Apa yang sebenarnya direncanakan Arman dan wanita itu? Kenapa namaku disebut-sebut dalam pembicaraan mereka? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang percakapan yang kudengar menghantuiku. Aku tahu bahwa aku harus menghadapi Arman dan menanyakan langsung apa yang terjadi. Namun, rasa takut akan jawaban yang mungkin kuterima membuatku ragu. Keesokan harinya, saat kami berada di rumah, aku memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan berbicara dengannya. Dengan hati berdebar-debar, aku mendekatinya saat dia sedang duduk di sofa sambil melihat ponselnya. "Arman," kataku pelan namun tegas, "kita perlu bicara." Dia menatapku sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke layar ponsel. "Ada apa?" tanyanya dengan nada datar. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku," jawabku dengan suara sedikit bergetar. "Aku melihatmu berbicara dengan seseorang kemarin malam." Wanita asing itu. Wajahnya berubah seketika. Ada kilatan ketegangan di matanya sebelum dia menjawab. "Itu bukan urusanmu." "Bukan urusanku," seruku hampir tak percaya. "Kau ingin menceraikanku tanpa alasan jelas sementara kau terlibat dalam sesuatu yang misterius." Dia berdiri dari sofa dan mulai berjalan menjauh dariku. Tetapi aku tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. "Arman, tolong jelaskan padaku," desakku sambil mengikuti langkahnya. Akhirnya dia berhenti dan menatapku tajam. "Aku sudah bilang ini bukan urusanmu. Kau tidak perlu tahu segalanya." Hatiku terasa hancur mendengar kata-katanya. Rasa sakit ini lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah tentang kepercayaan antara suami istri. Namun satu hal pasti, jika dia tidak mau memberitahuku kebenaran, maka akulah yang akan mencari tahu sendiri. Setelah konfrontasi yang penuh emosi dengan Arman, aku merasa semakin terdesak untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Rasa sakit dan kebingungan yang kurasakan membuatku tidak bisa berpikir jernih. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa mendapatkan jawaban. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor perusahaan tempat Arman bekerja. Aku tahu bahwa sebagai pemilik rahasia, aku memiliki akses ke informasi penting yang mungkin bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan di antara para karyawan. Beberapa dari mereka tampak berbisik dan saling menatap dengan cemas saat melihatku masuk. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menuju ruang rapat dan mencoba mengakses dokumen-dokumen penting melalui komputer pribadi milikku sebagai pemilik perusahaan. Saat membuka file-file tersebut, mataku tertuju pada laporan keuangan terbaru. Ada beberapa transaksi mencurigakan terkait pengeluaran besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. Hatiku mulai berdebar-debar saat menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Sepertinya ada rencana pengambil alihan saham atau bahkan penipuan internal. Sebelum sempat menganalisis lebih lanjut, pintu ruang rapat terbuka dan salah satu manajer senior masuk dengan wajah terkejut melihatku berada di sana.
Maaf jika saya mengganggu, katanya ragu-ragu. Tapi kami tidak tahu Anda datang hari ini. Ada apa? Kenapa suasananya terlihat tegang? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Dia terlihat gelisah sebelum menjawab pelan. Ada isu serius mengenai proyek baru kita. Dan Arman terlibat dalam diskusi itu. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Apakah suamiku benar-benar terlibat dalam sesuatu yang bisa menghancurkan reputasinya? Atau bahkan perusahaanku? Aku harus segera menemukan cara untuk menggali informasi lebih dalam tentang apa sebenarnya rencana mereka sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar pernyataan manajer senior itu, rasa ingin tahuku semakin membara. Aku tahu bahwa aku harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di perusahaan dan bagaimana Arman terlibat di dalamnya. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut tentang isu serius ini? Tanyaku dengan nada tegas. Berusaha menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur begitu saja. Manajer itu terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Ada beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan pengeluaran besar-besaran untuk proyek baru. Kami khawatir ini bisa berdampak buruk pada keuangan perusahaan. Hatiku berdebar-debar mendengar kata-kata itu. Apakah Arman terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Atau mungkin dia hanya menjadi alat bagi orang lain? Apa kau tahu siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Tanyaku lagi, berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut. Sepertinya Arman dan beberapa anggota tim lainnya terlibat langsung. Jawabnya pelan. Kami belum bisa memastikan apakah ada niat jahat atau tidak, tapi situasinya sangat rumit. Aku merasa seperti berada di tengah badai. Semakin banyak informasi yang kudapatkan, semakin sulit untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi. Namun satu hal pasti, aku harus melindungi perusahaanku dan juga diriku sendiri dari kemungkinan buruk. Setelah berbicara dengan manajer tersebut, aku memutuskan untuk kembali ke ruang rapat dan mencari dokumen-dokumen penting lainnya. Dengan cepat, aku membuka file-file terkait proyek baru tersebut dan mulai menganalisis setiap detailnya. Saat membaca laporan-laporan itu, mataku tertuju pada nama-nama rekan kerja Arman. Beberapa dari mereka adalah orang-orang terpercaya tetapi ada juga nama-nama asing yang membuatku curiga. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau perlu berhati-hati dengan apa yang kau lakukan. Pesan singkat namun penuh makna itu membuatku merinding. Siapa pengirimnya? Dan apa maksud sebenarnya? Aku tahu saatnya telah tiba untuk mengambil langkah selanjutnya. Jika ingin menyelamatkan pernikahan sekaligus perusahaanku, aku harus segera menemukan jawaban. Setelah menerima pesan misterius itu, aku merasa semakin tertekan. Siapa pengirimnya? Apakah ini peringatan untukku agar tidak mencampuri urusan Arman? Rasa curiga dan ketakutan mulai menyelimuti pikiranku. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan pesan itu mengganggu fokusku. Dengan tekad yang kuat, aku kembali ke ruang rapat dan melanjutkan pencarianku. Setiap dokumen yang kubaca semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah di perusahaan ini. Satu nama muncul berulang kali dalam laporan, seorang investor bernama Dimas, yang dikenal memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Dia sering terlibat dalam skandal dan pengambil alihan perusahaan secara paksa. Apakah Arman bekerja sama dengan orang seperti itu? Saat aku merenungkan semua informasi ini, pintu ruang rapat terbuka tiba-tiba, dan Arman masuk dengan ekspresi terkejut melihatku berada di sana. Apa kamu melakukan di sini? Tanyanya dengan nada marah. Arman, kataku tegas sambil berusaha menahan rasa takutku. Kita perlu bicara tentang proyek baru itu. Dia tampak gelisah sejenak sebelum menjawab. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini bukan urusanmu. Ini adalah urusanku. Seruku kembali. Kau terlibat dalam sesuatu yang bisa menghancurkan kita semua. Dia menatapku tajam seolah mencari-cari kata-kata untuk menjelaskan situasinya tetapi akhirnya hanya menggelengkan kepala dan pergi meninggalkanku sendirian di ruangan tersebut. Hatiku terasa hancur. Dia lebih memilih untuk menutup diri daripada berbagi kebenaran denganku. Namun satu hal pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Setelah beberapa saat berpikir keras, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Dimas. Siapa dia sebenarnya dan apa hubungannya dengan suamiku serta proyek-proyek mencurigakan tersebut.
Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan informasi tanpa menarik perhatian siapapun. Mungkin ada seseorang di luar sana yang bisa membantuku. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Arman, aku merasa semakin terdesak untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dimas dan rencana-rencana yang mungkin mengancam perusahaan kami. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh sekutu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Rina, sahabatku yang juga bekerja di perusahaan ini sebagai analis keuangan. Dia adalah orang yang cerdas dan selalu memiliki informasi terkini tentang apapun yang terjadi di kantor. Saat kami bertemu di kafe dekat kantor, aku langsung membahas situasi ini. Rina, ada sesuatu yang sangat mencurigakan terkait proyek baru kita, kataku dengan nada serius. Aku butuh bantuanmu untuk menggali informasi lebih dalam. Dia tampak khawatir saat mendengarnya. Apa maksudmu? Apa Arman terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Aku tidak tahu pasti, jawabku jujur. Tapi ada nama Dimas muncul berulang kali dalam laporan-laporan keuangan dan itu membuatku curiga. Rina mengerutkan dahi seolah berpikir keras sebelum akhirnya berkata, Dimas? Aku pernah mendengar namanya. Dia dikenal sebagai investor agresif dan sering terlibat dalam skandal bisnis. Hatiku berdebar-debar mendengar penjelasan itu. Semakin jelas bahwa Arman mungkin sedang bermain api tanpa menyadarinya. Bisakah kamu membantuku mendapatkan akses ke dokumen-dokumen terkait proyek tersebut? Tanyaku penuh harap. Baiklah, jawab Rina setelah beberapa detik berpikir. Tapi kita harus hati-hati. Jika ada orang lain mengetahui apa yang kita lakukan, bisa jadi masalah besar bagi kita berdua. Kami sepakat untuk bertemu lagi malam itu di rumahku agar bisa menganalisis semua data tanpa gangguan dari siapapun. Setelah pertemuan selesai, rasa lega mulai menyelimuti hatiku. Setidaknya sekarang aku tidak sendirian menghadapi semua ini. Namun satu hal masih menghantuiku. Apakah Arman benar-benar sadar akan bahaya besar ini? Malam itu menjadi titik awal dari pencarian kebenaran bersama sahabat terbaikku. Malam itu, Rina datang ke rumahku dengan membawa laptop dan beberapa dokumen penting yang berhasil dia kumpulkan. Kami duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan catatan yang berisi informasi tentang proyek baru yang sedang berjalan di perusahaan. Jadi, apa yang kita cari? Tanyanya sambil membuka laptopnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Dimas dan keterlibatannya dalam proyek ini, jawabku. Kita perlu menemukan bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rina mulai mencari informasi di internet sementara aku memeriksa dokumen-dokumen terkait proyek tersebut. Setiap halaman yang kubaca semakin memperjelas bahwa ada pengeluaran besar-besaran tanpa penjelasan jelas. Dan semua itu tampaknya berkaitan dengan Dimas. Setelah beberapa saat mencari, Rina akhirnya menemukan artikel berita lama tentang Dimas. Lihat ini. Katanya sambil menunjukkan layar laptopnya padaku. Dia pernah terlibat dalam skandal pengambil alihan perusahaan lain secara paksa. Hatiku berdebar-debar saat membaca detail-detail tersebut. Ternyata reputasi buruk Dimas bukan hanya rumor belaka. Dia memang dikenal sebagai predator bisnis. Jika Arman bekerja sama dengannya, bisa jadi dia terjebak dalam permainan berbahaya. Kataku penuh kekhawatiran. Aku harus memberitahunya sebelum semuanya terlambat. Namun Rina menahan tanganku sebelum aku sempat berdiri. Tunggu, kita harus hati-hati dengan langkah kita selanjutnya. Jika Arman sudah terlibat terlalu jauh, mungkin dia tidak akan mau mendengarkanmu. Aku mengangguk memahami kekhawatiran sahabatku. Situasi ini semakin rumit dan membahayakan bagi kami berdua. Kami melanjutkan pencarian hingga larut malam, mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk menyusun rencana tindakan selanjutnya. Namun saat kami hampir selesai menganalisis data-data tersebut, tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau sebaiknya berhenti mencampuri urusan orang lain. Pesan itu membuat bulu kuduku merinding. Siapa lagi yang mengawasi langkah-langkahku? Apakah ancaman ini berasal dari orang-orang dekat Arman atau justru dari pihak luar? Dengan perasaan cemas namun penuh tekad untuk melindungi diriku sendiri serta perusahaanku, aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur begitu saja. Setelah menerima pesan misterius itu, rasa cemas dan ketakutan menyelimuti pikiranku. Siapa pengirimnya?
Apakah ini peringatan untukku agar tidak mencampuri urusan Arman? Rasa curiga semakin menggerogoti hatiku, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Rina, kataku dengan suara bergetar. Aku baru saja menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Wajah Rina langsung berubah serius. Apa isi pesannya? Aku sebaiknya berhenti mencampuri urusan orang lain, jawabku sambil menunjukkan layar ponselku padanya. Dia mengerutkan dahi, tampak berpikir keras. Ini sangat mencurigakan. Kita harus lebih berhati-hati dalam langkah kita selanjutnya. Kami melanjutkan diskusi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku merasa terjebak antara keinginan untuk melindungi Arman dan tanggung jawab sebagai pemilik perusahaan yang harus menjaga reputasi serta integritas bisnis. Bagaimana jika kita mencari tahu siapa pengirim pesan ini? Saran Rina. Mungkin ada cara untuk melacak nomor tersebut. Aku setuju. Kami perlu mengetahui siapa yang mencoba menakut-nakutiku sebelum mengambil langkah lebih jauh. Keesokan harinya, setelah berbicara dengan beberapa teman di bidang teknologi informasi, aku mendapatkan saran untuk menggunakan aplikasi pelacakan nomor telepon. Dengan bantuan Rina, kami mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pengirim pesan tersebut. Sementara itu, di kantor perusahaan tempat Arman bekerja, suasana semakin tegang. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres setiap kali melihat rekan-rekannya saling berbisik dan menatapku dengan tatapan curiga. Saat kembali ke rumah malam itu setelah seharian bekerja keras mencari informasi dan menganalisis data proyek baru Dimas, aku menemukan sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu rumahku. Dengan hati-hati aku membuka amplop tersebut dan menemukan dokumen-dokumen penting terkait proyek-proyek Dimas. Sepertinya seseorang ingin memberiku petunjuk atau mungkin justru memperingatkanku agar tidak terlalu jauh menyelidiki masalah ini. Di dalam dokumen itu terdapat rincian transaksi mencurigakan serta nama-nama orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, termasuk nama Arman. Hatiku berdebar-debar saat membaca semua informasi itu. Apakah suamiku benar-benar terlibat dalam rencana jahat ini? Atau dia hanya menjadi korban dari situasi yang lebih besar? Dengan tekad bulat untuk menemukan kebenaran sekaligus melindungi diriku sendiri serta perusahaanku dari ancaman-ancaman ini, aku tahu bahwa perjalanan panjang masih menantiku. Setelah ancaman itu, aku dan Rina semakin berhati-hati dalam menyelidiki. Kami tahu bahwa musuh kami bukan hanya licik, tapi juga berbahaya. Namun, tekadku untuk melindungi perusahaan dan rumah tanggaku membuatku tak gentar. Kami mulai menelusuri jejak digital Dimas dan orang-orang yang terkait dengannya. Beberapa data mencurigakan muncul, transaksi keuangan yang tidak wajar, pertemuan rahasia di luar jam kerja, serta komunikasi tersembunyi melalui aplikasi pesan terenkripsi. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa email perusahaan secara diam-diam di rumah, sebuah file terlampir menarik perhatianku. File itu berisi dokumen kontrak rahasia antara Dimas dan pihak luar yang ingin mengambil alih saham mayoritas perusahaan. Hatiku berdebar kencang membaca isi dokumen tersebut. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Ada konspirasi besar yang mengancam masa depan perusahaanku, dan mungkin juga keluargaku. Aku tahu sekarang waktunya bertindak lebih tegas sebelum semuanya terlambat. Setelah menelusuri jejak digital Dimas dan jaringan orang-orang yang terlibat, aku mulai menyadari bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Ada pihak-pihak lain di dalam perusahaan yang diam-diam mendukung rencana jahat itu. Suatu malam, saat aku dan Rina sedang membahas temuan terbaru kami, ponselku bergetar. Sebuah email masuk dengan lampiran dokumen rahasia, bukti kuat tentang keterlibatan beberapa eksekutif senior dalam konspirasi pengambil alihan saham secara ilegal. Hatiku berdebar kencang. Ini bukan hanya soal perceraian atau masalah pribadi lagi. Ini adalah perang besar yang harus kuhadapi demi melindungi segalanya. Dokumen yang aku terima malam itu membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap perusahaan. Ternyata, beberapa eksekutif senior yang selama ini kuanggap loyal ternyata bersekongkol dengan Dimas untuk mengambil alih kendali perusahaan. Rina dan aku duduk terpaku, membaca setiap halaman dengan hati-hati. Bukti-bukti itu sangat kuat. Transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara diam-diam, email rahasia yang berisi rencana strategis untuk melemahkan posisi manajemen saat ini, serta pertemuan-pertemuan tertutup di luar jam kerja kantor.
Semua itu menunjukkan bahwa pengkhianatan ini sudah direncanakan jauh sebelum Arman mengajukan perceraian. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh suamiku sendiri, tapi juga oleh orang-orang terdekatku dalam bisnis. Mereka semua tampak seperti topeng-topeng palsu yang menyembunyikan niat jahat mereka di balik senyum ramah dan kata-kata manis. Rina menatapku dengan serius. Kita harus berhati-hati sekarang. Mereka tahu kita mulai menggali kebenaran. Aku mengangguk pelan sambil menahan amarah dan kecewa. Ini bukan hanya soal perusahaan lagi. Ini tentang harga diriku sebagai istri dan pemilik sah. Kami memutuskan untuk menyusun strategi agar bisa menghadapi pengkhianatan ini tanpa membahayakan diri kami sendiri terlebih dahulu. Aku sadar bahwa langkah selanjutnya harus sangat hati-hati, karena musuh-musuhku tidak hanya licik tapi juga berbahaya. Malam itu aku tidur dengan pikiran penuh rencana dan tekad bulat. Aku akan melawan sampai akhir demi mempertahankan apa yang menjadi hakku sekaligus mencari jawaban atas semua kebohongan suamiku. Setelah mengungkap pengkhianatan yang begitu dalam, aku merasa dikhianati bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tapi juga sebagai istri. Arman yang selama ini kuanggap pendamping hidup ternyata terlibat dalam konspirasi ini, meskipun belum jelas sejauh mana perannya. Perasaan sakit dan kecewa bercampur menjadi satu, membuat hatiku remuk redam. Namun aku tahu bahwa membiarkan emosi menguasai diriku hanya akan memperburuk keadaan. Aku harus bertindak dengan kepala dingin dan strategi matang agar bisa melindungi perusahaanku sekaligus menghadapi suamiku yang kini menjadi lawan. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku, menatap tumpukan dokumen dan laporan keuangan yang telah kubaca berulang kali. Setiap detail kecil dari pengkhianatan itu harus kuperhatikan dengan seksama untuk menemukan celah kelemahan mereka. Aku mulai menyusun rencana balas dendam secara terstruktur. Mengumpulkan bukti kuat. Aku akan memastikan semua bukti keterlibatan Arman dan para eksekutif korup tersebut terdokumentasi dengan baik agar tidak bisa disangkal. Membangun aliansi. Aku perlu mencari sekutu di dalam perusahaan, orang-orang terpercaya yang masih setia padaku, untuk membantu menjalankan rencanaku tanpa diketahui musuh. Strategi hukum. Menghubungi tim hukum untuk mempersiapkan langkah hukum jika diperlukan demi melindungi hakku sebagai pemilik sah perusahaan. Menghadapi Arman secara langsung. Suatu saat nanti aku harus berbicara langsung dengannya. Bukan hanya tentang perceraian kami tapi juga tentang pengkhianatan besar ini. Meski berat, aku merasakan kekuatan baru tumbuh dari dalam diriku. Ini bukan sekadar soal bisnis atau rumah tangga lagi. Ini adalah pertarungan hidupku untuk mempertahankan apa yang sudah kucapai selama ini. Aku tahu jalan ke depan penuh bahaya dan ketidakpastian. Tapi aku siap menghadapi semuanya demi kebenaran dan keadilan. Setelah memutuskan untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja, aku mulai menyusun strategi balas dendam yang matang dan terencana. Aku tahu bahwa menghadapi Arman dan para konspiratornya bukan perkara mudah. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di perusahaan. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti-bukti lebih lengkap tentang keterlibatan mereka. Bersama Rina, aku mulai menelusuri setiap transaksi keuangan mencurigakan, email rahasia, serta pertemuan-pertemuan tertutup yang selama ini tersembunyi dari publik. Aku juga memanfaatkan posisiku sebagai pemilik rahasia untuk mengakses data internal perusahaan tanpa diketahui oleh siapapun. Setiap malam kuhabiskan waktu di kantor dengan penuh konsentrasi, menganalisis dokumen demi menemukan celah yang bisa kugunakan untuk melawan balik. Selain itu, aku mulai membangun jaringan sekutu di dalam perusahaan. Orang-orang terpercaya yang juga merasa dirugikan oleh rencana jahat Dimas dan para eksekutif korup tersebut. Dengan dukungan mereka, aku yakin bisa menggagalkan upaya pengambil alihan secara diam-diam ini. Namun tantangan terbesar adalah menghadapi Arman sendiri. Aku harus mencari tahu motif sebenarnya di balik keinginannya bercerai dan keterlibatannya dalam konspirasi ini. Apakah dia benar-benar telah berubah menjadi musuhku? Atau ada alasan lain yang selama ini tersembunyi? Dalam hatiku tersimpan tekad kuat. Aku akan mempertahankan apa yang menjadi milikku, baik itu cinta maupun bisnis, dengan segala cara. Setelah menyusun strategi dan mengumpulkan bukti-bukti, aku mulai menjalankan rencana balas dendamku secara perlahan namun pasti. Aku tahu bahwa menghadapi Arman dan para konspiratornya bukanlah hal yang mudah.
Apalagi mereka memiliki jaringan kuat di dalam perusahaan. Aku memutuskan untuk menggunakan kekuasaanku sebagai pemilik rahasia untuk mengendalikan situasi dari balik layar. Dengan bantuan Rina, aku mulai menyebarkan informasi yang terkontrol kepada beberapa anggota dewan direksi yang masih setia padaku. Langkah ini membuat suasana menjadi tegang. Perang dingin antara kubuku dan pihak Arman semakin terasa. Setiap keputusan strategis diambil dengan penuh perhitungan agar tidak memberikan celah bagi musuh untuk menyerang balik. Di tengah semua ini, aku juga berusaha menjaga hubungan dengan Arman tetap terlihat normal di depan publik, meskipun hatiku penuh luka dan amarah. Aku tahu bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam permainan ini. Namun, semakin lama aku bermain dalam bayang-bayang konflik ini, semakin besar pula risiko yang harus kuhadapi. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi dari semua tindakan ini? Setelah beberapa minggu menjalankan strategi balas dendam secara hati-hati, aku mulai melihat perubahan signifikan dalam dinamika perusahaan. Para konspirator mulai merasa terpojok, dan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Namun, yang paling mengejutkanku adalah reaksi Arman. Suatu malam, saat aku sedang bekerja larut di kantor rahasiaku, Arman tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya tajam, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang masih membekas di hatiku. "Apa yang ingin kau bicarakan?" Dia menghela napas panjang sebelum berkata, "Aku tahu semuanya sudah terlambat, tapi aku ingin jujur padamu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan kami, antara pengkhianatan dan harapan untuk memperbaiki segalanya." Kedatangan Arman di kantor malam itu membawa suasana yang berbeda. Dia duduk di depanku dengan wajah penuh penyesalan dan kelelahan, seolah beban berat selama ini akhirnya tak mampu dia tanggung sendiri. "Aku harus jujur padamu," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Semua yang terjadi, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku terjebak dalam situasi sulit dan merasa tidak punya pilihan lain." Aku menatapnya dengan campuran emosi, marah, sedih, tapi juga ingin memahami alasannya. Arman mulai bercerita tentang tekanan besar dari para eksekutif senior yang memaksanya ikut dalam rencana pengambil alihan perusahaan. Dia mengaku takut kehilangan pekerjaannya dan masa depan kami jika menolak. "Aku salah karena tidak terbuka padamu sejak awal," lanjutnya. "Tapi aku janji akan memperbaiki semuanya jika kau memberiku kesempatan." Mendengar pengakuannya membuat hatiku bergejolak. Apakah aku bisa memaafkannya? Atau apakah luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan? Malam itu menjadi titik balik bagi kami, antara harapan untuk memperbaiki hubungan atau menerima kenyataan pahit bahwa cinta kami mungkin sudah berlalu. Setelah pengakuan Arman yang mengguncang hatiku, aku merasa berada di persimpangan jalan yang sangat sulit dan penuh dilema. Di satu sisi, ada cinta yang masih tersisa dalam hatiku untuknya. Cinta yang telah terjalin selama bertahun-tahun, penuh kenangan manis dan perjuangan bersama. Namun di sisi lain, luka akibat pengkhianatan dan rahasia besar yang terungkap membuatku ragu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan merenung dalam kesendirian. Aku mencoba memahami perasaanku sendiri, antara amarah, kecewa, harapan, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal perasaan pribadi semata. Ini juga menyangkut masa depan perusahaan besar yang selama ini kusembunyikan darinya. Aku pun mulai berdiskusi secara mendalam dengan Rina, sahabat sekaligus sekutuku dalam menghadapi badai ini. Kami membahas segala kemungkinan. Apakah aku harus memberi kesempatan kedua pada Arman? Atau justru mengambil langkah tegas untuk melindungi diriku dan perusahaan dari risiko lebih jauh? Rina mengingatkanku bahwa kepercayaan adalah fondasi utama sebuah hubungan, baik itu rumah tangga maupun bisnis. "Kalau kamu merasa dia benar-benar menyesal dan mau berubah," katanya lembut, "mungkin ada harapan untuk memperbaiki semuanya." Namun dia juga mengingatkan agar aku tidak terlalu cepat memaafkan tanpa bukti nyata perubahan sikap dari Arman. Selain itu, aku juga berkonsultasi dengan beberapa penasihat hukum terpercaya mengenai hak-hakku sebagai pemilik rahasia perusahaan serta implikasi perceraian terhadap kepemilikan saham dan kendali bisnis.
Semua informasi itu membuatku semakin sadar bahwa keputusan ini harus dibuat dengan kepala dingin dan hati terbuka. Di tengah pergolakan batin tersebut, aku mencoba berbicara langsung kepada Arman sekali lagi, bukan tentang masa lalu atau kesalahan-kesalahannya saja tapi tentang bagaimana kami bisa melangkah ke depan jika memang masih ada niat baik dari kedua belah pihak. Aku butuh waktu, kataku padanya jujur saat kami duduk berdua di ruang tamu rumah kami. Waktu untuk memaafkan. Waktu untuk percaya kembali, dan waktu untuk melihat apakah kamu benar-benar ingin berubah. Arman mengangguk pelan sambil menatap mataku penuh harap. Aku akan berjuang demi kita, ucapnya lirih. Malam itu menjadi titik awal perjalanan panjang menuju penyembuhan luka hati sekaligus penataan ulang hidup kami berdua. Sebuah perjalanan berat namun penuh harapan akan masa depan yang lebih baik bagi keluarga kecil kami serta perusahaan besar yang kusembunyikan selama ini darinya. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku dan pengkhianatan, aku akhirnya sampai pada titik di mana aku harus membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang bukan hanya akan menentukan masa depan pernikahanku dengan Arman, tetapi juga nasib perusahaan yang selama ini kupegang erat sebagai pemilik rahasia. Aku duduk sendiri di ruang kerjaku, menatap keluar jendela sambil membiarkan pikiran-pikiran berputar tanpa henti. Semua kejadian, dari perceraian mendadak Arman, rahasia tersembunyi tentang kepemilikan perusahaan, hingga konspirasi dan pengkhianatan, semuanya telah mengajarkanku satu hal penting. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memilih jalan terbaik meski penuh risiko. Setelah berdiskusi panjang dengan Rina dan beberapa orang terpercaya lainnya, aku memutuskan untuk memberi kesempatan terakhir pada hubungan kami. Namun kali ini dengan syarat keterbukaan total dan komitmen untuk memperbaiki segala kesalahan bersama-sama. Arman pun menerima syarat itu dengan tulus. Dia berjanji akan berubah dan membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata kosong. Kami sepakat untuk memulai babak baru dalam hidup kami, bukan hanya sebagai suami istri tapi juga sebagai mitra bisnis yang saling mendukung. Perusahaan pun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah rencana balas dendamku berhasil menggagalkan upaya pengambil alihan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Aku merasa bangga sekaligus lega karena mampu menjaga warisan keluargaku tetap utuh tanpa harus mengorbankan harga diriku. Kini aku tahu bahwa setiap akhir adalah awal baru yang penuh harapan. Dan meskipun jalan ke depan mungkin masih penuh tantangan, aku siap melangkah maju dengan kepala tegak serta hati yang kuat. Perjalanan ini mengajarkan aku bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari jabatan atau kekayaan, tapi dari keberanian untuk menghadapi kenyataan, menggenggam kendali atas hidup sendiri, dan memilih jalan yang benar meski penuh rintangan. Meskipun dikhianati oleh orang terdekat, aku belajar untuk bangkit lebih kuat dan membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga bagi mereka yang percaya padaku. Ini bukan sekadar kisah tentang perceraian atau bisnis. Ini adalah cerita tentang menemukan jati diri di tengah badai kehidupan. Dan sekarang, dengan hati yang tegar dan pikiran yang jernih, aku siap melangkah ke babak baru dalam hidupku.